Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Oke, hari ini saya akan membacakan sebuah berita seputar Piala Dunia yang ada di Qatar, yang temanya tidak jauh ya dari Islam ya. Baik, saya mengutip dari berita Detik Hikmah ya, detik.com seputar pagelaran Piala Dunia. Nah, langsung saya bacakan ya. Jakarta, Qatar disebut sebagai negara Islam pertama yang menjadi tuan rumah pesta sepak bola dunia atau Piala Dunia. Sebab itu pula, Qatar memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang mempromosikan Islam di mata dunia dengan mempertahankan nilai-nilai yang dianut di negaranya. Ada sejumlah cara yang dilakukan Qatar untuk menyelipkan nilai-nilai Islam melalui perhelatan akbar olahraga tersebut. Mulai dari upacara pembukaan yang melibatkan pembacaan ayat suci Al-Quran hingga memperdengarkan kumandang azan di stadion ya, luar biasa ya. 4 nilai Islam yang disisipi Qatar melalui Piala Dunia 2022. Yang pertama, dibuka dengan ayat suci Al-Quran. Jadi pembukaan Piala Dunia 2022 di Al-Bait Stadium pada Minggu 20 November 2022 turut disemarakan dengan lantunan potongan ayat suci Al-Quran, khususnya surat Al-Hujurat ayat 13. Lantunan tersebut dibawakan oleh seorang YouTuber asal Qatar bernama Ghanim Al-Muftah yang didampingi oleh aktor asal Amerika Serikat Morgan Freeman. Ghanim dan Freeman menampilkan teatrikal tentang potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang menyoroti tentang kesetaraan derajat manusia di matanya, kalau tidak salah, yang isinya itu ya, Allah itu menciptakan manusia untuk saling mengenal satu sama lainnya ya, menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Itu ya kurang lebih ya, kalau salah mohon dikoreksi. Yang kedua, Qatar membuat mural hadis. Dilaporkan Doha News, Qatar juga menyuguhi mural-mural hadis yang dipasang di sejumlah titik strategis Doha, seakan menyambut para tamu undangan negara lain. Qatar ini mempromosikan Islam lewat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan pengingat amal kebaikan. Salah satu bunyi hadis yang ditemukan pada salah satu sudut dalam jalan Doha tersebut adalah sebagai berikut. Ya, saya bacakan potongan hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Yang artinya kurang lebih ya, hadis ini bagus sekali nih, mengingat bagi kita semua. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik dia diam ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya ya. Indah sekali nih potongan hadis. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu barcode perkenalan Islam di hotel ya. Jadi sejumlah hotel di Doha didesain khusus untuk memasang barcode di kamar pengunjung. Menurut Al Jazeera, barcode tersebut ditujukan sebagai media untuk memperkenalkan Islam, ditampilkan dalam banyak bahasa ya. Jadi barcode-nya itu setelah diterapkan di HP itu ada dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Barcode tersebut mengarahkan pada laman Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar. Tampilan pertamanya menyajikan pilihan bahasa yang dapat dipilih pengguna. Lalu tampilan akan mengarah pada profil perkenalan Islam. Tulis Al Jazeera dikutip Rabu
23 November 2022. Jadi seperti itu ya. Untuk yang keempat, berita yang keempat ya, bir dan dukungan untuk LGBTQ plus ya dilarang ya. Meminum bir merupakan tindakan ilegal di Qatar yang sejalan dengan aturan Islam. Sebagai tuan rumah, Qatar melarang aksi menenggak alkohol tersebut di semua stadion Piala Dunia di Qatar. Meski demikian, FIFA melakukan lobby khusus kepada panitia Piala Dunia 2022 untuk mengakomodasi para supporter yang datang dari negara-negara seperti Eropa dan Amerika Latin, yang notabene di situ kan tidak semuanya Muslim ya. Dikutip dari Detik Sport, alkohol hanya akan dijual di zona supporter seperti FIFA Fan Festival berkapasitas 40.000 yang ada di sebuah pusat duha, Taman Al-Bida. Tak seperti Piala Dunia yang sudah-sudah, bir tak akan disediakan sepanjang hari, namun hanya dijual di waktu-waktu yang sudah ditetapkan, kata seorang sumber pada Reuters. Di samping itu, Qatar juga melarang berbagai simbol LGBTQ+, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan lain-lainnya selama perhelatan. Bahkan panitia pun menyiapkan sanksi khusus bagi tim peserta yang nekat melanggarnya. Jadi ada hukumannya. Sikap ini pun mengundang kritik dari banyak pihak yang menganggap sebagai diskriminasi pada LGBTQ+ di negara Timur Tengah tersebut. Nah, itu beritanya ya. Luar biasa ya Qatar ini ya. Saya sendiri sebagai penganut Muslim sangat bangga ya atas keberanian negara Qatar dalam membuat aturan itu ya, aturan Piala Dunia ini. Dan meskipun di sana sini banyak mengundang kontroversi, tapi ya saya salut terhadap keberanian pemerintah Qatar dalam menerapkan aturan-aturan selama Piala Dunia. Dan di situ tidak hanya aturannya yang bagus, tapi juga syiar Islamnya yang sangat saya apresiasi ya. Jadi di mana-mana ya sudah ada barcode tentang Islam, ada hadis, ada pembukaan Piala Dunia dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kalau tidak salah nih saya dengar beritanya juga di stadion yang di stadion diadakannya Piala Dunia ya, pertandingan Piala Dunia itu sudah disediakan musola atau tempat sholat atau masjid ya. Jadi bagi para penonton atau supporter atau bahkan pemain sekalipun, kalau misalkan apabila waktu sholat sudah tiba dan ingin melaksanakan sholat, maka sudah disediakan tempat sholat beserta tempat wudhunya. Luar biasa ya, yaitu ya mudah-mudahan menjadi inspirasi negara-negara lain ya, terutama negara-negara Islam bahkan Indonesia ya, ketika menerapkan aturan yang sesuai dengan agama Islam ya, itu patut ya, itu sangat baik ya, dan kita dukung apresiasi. Nah, itu saja ya dari saya ya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh di negara kita, terutama negara kita tercinta, negara Indonesia ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.